Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahrawal Abrori sebagai programmer di kelompok D5 akan coba memberikan progres program yang sudah saya coba bangun. Jadi untuk beberapa progresnya di sini saya sudah masuk pada sprint 3, di mana sprint 3 kalau nggak salah hanya tinggal satu fitur yaitu untuk melihat rekapan penjualan. Jadi dari sprint 1 sampai sprint 3 beberapa fitur udah coba saya buka, coba saya buat dan beberapa tampilan yang sudah ini contohnya. Mulai dari homepage-nya di sini, mulai dari isinya, dari produk unggulan di sini, nama-namanya di sini itu sudah dinamis menyesuaikan data di back-end-nya. Sedangkan ulasan dan rating juga udah mengikuti data yang ada di back-end-nya. Di sini ada produk di sini, juga ada di bagian produk juga di sini. Jadi untuk beberapa halaman atau semua halaman sebenarnya yang di depan, yang bagian di depan ini udah dinamis mengikuti di back-end-nya. Misal kalau di sini diklik ke jamu sinom, nanti masuk ke dalam halaman produk detailnya jamu sinomnya. Dan di sini dia ulasan produknya juga sudah dinamis mengikuti back-end-nya. Namun di sini untuk back-end yang untuk pembelian dari penjual itu belum. Tuh. Misal juga di sini kalau misalnya bukanya 15 kencur, ya kayak yang muncul 15 kencur juga. Nah, seperti itu. Nah, coba aja di sini langsung membuka menu utama aja. Coba di sini untuk loginnya. Jadi loginnya tuh juga udah selesai sejak sebelum UTS kemarin. Jadi di sini untuk loginnya seperti ini, menggunakan alat email. Di sini misalnya kalau udah masih kosong gini, nanti ada pesan kesalahan dari sistemnya untuk melengkapi emailnya. Nah, di sini bisa dihilangkan. Nah, gitu. Lalu di sini misalnya coba ini jual ke petani, ke petani. Nah, di sini di petani itu udah ada dashboardnya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada ininya, sudah ada bentukannya di sini kembali ke halaman utama dengan di sini berubah menjadi halo petani. Nah, di sini tuh warna hijau di sini merupakan salah satu fitur notifikasi yang kemarin saya coba buat di mana sebenarnya fitur notifikasi kemarin ini masuk ke sprint 4, tapi di sini saya udah bisa mengerjakan di sprint 3. Misal di sini dari petani itu ada 3 pesanan yang menunggu konfirmasi. Jadi bisa langsung muncul di sini dan ini bisa langsung klik untuk melihat. Masuk ke dalam dashboardnya. Nah, di sini ada dashboardnya. Tuh. Eh, Mungkin sebelum masuk ke sana, ada di sini fitur untuk ke dashboard. Nah, di sini ada dashboard. Di dashboard di sini itu kurang lebih fitur-fitur dari petani hampir selesai semua kecuali satu fitur di mana ini bagian reporting ini menunggu pending dari sprint 3 untuk selesai. Seperti itu. Nah, di sini juga ada notifikasi. Nah, ini bisa disilang juga bisa dihilangkan gitu. Jadi di sini merupakan sebuah dashboard dari petani di mana di sini ada card-card yang menjadi rangkuman. Anggaplah ada 3 katalog petani, tiga katalog produk lah. Jadi ada 3 produk dari sellernya, ada satu bahan bakunya seller, 8 pesanan, total semua pesanan, tapi ada 3 pesanan yang menunggu konfirmasi. Sebenarnya pesanan ini masih belum bisa dilakukan secara dari pembeli. Di sini aku cuma bikin data dummy-nya untuk mencoba melaksanakan fitur yang coba dibikin. Untuk katalog produknya di sini, dari katalog produknya di sini kan seperti ini. Jadi ada gambarnya pengisiannya di sini. Kalau misalnya langsung disimpan juga ada konfirmasi, misalnya oke, nanti ada pesan kesalahan di setiap kolomnya dengan diberikan label pesan kesalahannya seperti itu. Jadi misal di sini diisi saja gini fotonya, mungkin di sini foto dari bebas saja. Misal dari sinilah ada mau tambahin baru di sini. Menduplikat nggak apa-apa. Kalau disimpan gini ada konfirmasi lagi, oke. Nanti di sini juga akan ada notifikasi tambahan berhasil menambah data. Bisa di close juga. Jadi. Nah, akhirnya di sini ada nambah nambah data baru di sini. Gitu. Untuk editnya juga bisa. Jadi untuk editnya di sini itu juga bisa diedit. Di sini misalnya diubah menjadi stoknya menjadi tinggal 0 lah misal. Habis gitu.
Misal ya akhirnya kalau selesai jadi cepat perubahan, dia oke. Akhirnya nanti masuknya ke dalam ke dalam halaman tadi lagi di mana sekarang stoknya di dalam nol. Nah, untuk yang monitoring produk di sini kurang lebih di sini hanya untuk memantau produk yang dimiliki penjual dan juga seller. Jadi sekarang seller tuh punya 3 produk dengan stoknya seperti ini. Fotonya seperti ini. Nah, sekarang monitoring bahan baku. Untuk monitoring bahan baku juga list bahan baku seller. Jadi seller sekarang punya seller dengan nama ini, punya bahan baku mirip namanya. Dengan deskripsinya mungkin seperti ini yang nantinya diberikan deskripsi stoknya sekarang segini. Fotonya nanti juga ada ntar. Nah, di sini baru pesanan. Nah, di pesanan ini adalah ketika dari penjual ingin membeli bahan baku dari petani. Dari pesanan ini harusnya ada pending, pending, pending. Jadi tunggu konfirmasi. Untuk mengkonfirmasi pesannya tinggal di sini. Diklik konfirmasi pesan, pesanannya. Nah, di sini dari petani udah nggak bisa mengubah ini. Penjual saya klik-klik mau saya klik nggak bisa diubah karena ini hanya read only seperti itu. Sedangkan bisa diubah ya di bagian sini. Di sana ada keterangan ubah status pesanan untuk mengkonfirmasi pesanan. Di bagian sini. Misalnya dari sana dari petani pingin menerima, ingin aja. Selesai. Oke, seperti itu. Nah, akhirnya habis dari situ ada status di mana sudah ada asap yang keterima. Mungkin untuk bahasanya masih saya belum ubah aja, ntar bisa diubah itu. Nah, terus di sini pada riwayat pesanan itu adalah riwayat pesanan, yang artinya riwayat pesanan ini yang pesanannya udah selesai tertransaksi seperti itu. Jadi di sini statusnya tuh kalau nggak paid sudah terbayar dan di sini decline yang ditolak gitu. Jadi nanti alurnya adalah ketika si penjual itu meminta membeli bahan baku dari petani, dia request dulu, habis request diterima apa enggak sama petani. Kalau misalnya diterima, silahkan bayar. Kalau udah bayar, nanti diubah lagi menjadi paid. Dimana kalau udah paid, udah selesai seperti itu. Jadi kalau udah paid, masuk ke dalam riwayat pesanan. Nah, yang reporting ini masih belum bisa dilaksanakan. Belum bisa dicoba buat karena masih pending sprint 3. Untuk progresnya masih belum sampai sana. Jadi lanjut ke dalam yang sprint 3 kemarin. Sprint 3 yang coba saya kemarin bikin. Tuh, sprint 3 itu kurang lebih berada di fitur-fitur di penjual. Di sini kalau misalnya logout, di sini logoutnya bisa di sini. Logout. Nah, di sini ada konfirmasi lagi. Apakah Anda ingin logout? Oke. Jadi bisa kembali ke halaman yang depan. Nah, di sini itu ada lagi, misal udah masuk. Oke. Udah masuk di sini. Di sini coba login sebagai penjual. Nah, untuk penjual itu sama dengan petani, ada bisa melihat ininya notifikasi. Jadi misalkan penjual juga menjual barang, yang artinya kalau dari customer itu bisa melihat, bisa melakukan pemesanan. Jadi di sini ada terdapat satu pesanan menunggu konfirmasi. Untuk klik di sini juga udah bisa masuk ke sana. Kalau saya klik di sini udah untuk melihat. Nah, sama begini dashboardnya. Jadi tadi alurnya sama. Kalau misalnya kembali di sini bisa juga ada menu dashboard. Dashboard. Nah, dashboard di sini masuk. Di dashboard juga tampilannya kurang lebih sama dengan petani. Di sini ada card untuk ininya, resume dari sebuah informasi. Misal dari petani sekarang punya 3 katalog produk, punya 1 bahan baku, punya 4 pesanan dari semuanya, dan punya 1 pesanan yang belum dikonfirmasi, sedang menunggu konfirmasi. Seperti itu. Untuk katalog produknya juga kurang lebih secara sistemnya itu mirip dengan yang tadi, yang katalog katalog produknya petani. Benar-benar sama karena dari yang saya buat di controller maupun view-nya itu hanya tinggal mengubah kalau ini itu miliknya penjual seperti itu aja. Jadi untuk demonya sama seperti yang tadi. Nah, kalau untuk stok bahan baku juga sama, TRUD-nya sudah sama gitu. Ada kayak gini. Seperti itu. Ada gambaran tentang bahan bakunya petani, penjual. Nah, untuk pesanannya juga kurang lebih sama, sama dengan ininya, sama dengan petani. Misalnya di sini ada pembelinya. Nah, pembeli customer Afif. Nah, produk dia bisa musimum jumlahnya berapa, harganya berapa. Terus harusnya apa? Gitu. Nah, di sini kalau misalnya juga diubah,
dikonfirmasi maksudnya. Waktu dikonfirmasi di sini tuh bisa diubah ke misal diterima. Selesai. Oke. Itu nanti habis diterima, di accept pesanannya. Kalau sudah di accept, di mana di sini udah tidak ada ya, udah tidak ada yang menunggu konfirmasi. Jadi di sini harusnya kalau buka dashboard, notifikasinya udah tidak ada. Nah, gitu. Notifikasinya itu akan muncul ketika ada pesanan yang datang yang sedang mengkonfirmasi, yang sedang minta konfirmasi itu. Jadi ada juga yang misalnya dari sebuah nanti rencananya ada dari penjual ataupun dari pembeli, misal udah bayar, notifikasinya muncul udah bayar seperti itu. Terus di sini untuk riwayat pesanannya nanti semua pesanan yang udah terselesaikan seperti itu di sini. Nah, di sini riwayatnya misalnya accept atau di sini nanti ada pendingnya gitu. Jadi di sini yang bisa masuk ke sini cuma yang setelah transaksi. Harusnya di sini itu menjadi ini menjadi pembayaran yang terselesaikan. Mungkin di sini masih ada beberapa yang mungkin belum saya cek. Gitu. Nah, untuk ulasan di sini nanti kan setiap penjual bisa mengulas. Di sini mungkin untuk tampilan depannya masih belum saya bikinkan. Saya buka aja halaman utamanya. Nah, di sini di halaman utamanya pada bagian produk di sini, pada bagian produk ini itu misal milih yang jamu sinom. Nanti jamu sinom ini kan bisa melakukan ulasan ya. Jadi di sini masih belum aku tambahkan tampilan buat mengulasnya, tempatnya, inputnya, produknya, apa inputnya ulasannya belum dimasukkan. Nanti akan ada di sini. Tuh. Nah, jadi waktu nanti si penjual si pembelinya itu komen nanti akan masuk ke dalam bagian sini nanti bisa lihat oh Anda ketingnya segini 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 gitu. Yang komen itu siapa, untuk produk apa, komenannya apa gitu. Nah, jadi mungkin di sini salah satu mungkin fitur arsip lah kemarin yang dari kelompok kita bilang waktu UTS di sini itu katalog produk. Jadi di sini kenapa tidak halaman hapus, tidak ada fitur hapus karena nanti ada riwayat dari pembeli. Misal pembeli ingin pembeli sudah membeli barang yang sekarang udah habis. Nah, itu kalau udah habis data dalam backend-nya itu nggak boleh dihapus karena itu akan menjadi error. Jadi ID yang dimiliki produk itu akan hilang. Jadi di sini fungsinya arsip itu adalah untuk melakukan pengarsipan jika produknya emang udah habis. Misal di sini stoknya saya ubah menjadi 0. Nah, di situ kalau udah 0 diubah, disimpan. Oke, ini yang 0 jamu temulawak ya. Jamu temulawaknya 0. Nah, berhasil mengubah data udah 0, maka sekarang di bagian tampilan produk, ini aku tambah dulu, Kak link baru aja. Di halaman produk ini, di halaman produk yang ada di sini, itu nanti produk yang dimunculkan adalah produk yang hanya stoknya lebih dari 0. Nanti sih tidak ada. Oh, jadi tidak ada. Karena tuh udah habis, masih belum ada. Gitu. Karena tadi saya menjadikannya 0. Kalau yang dikembalikan lagi menjadi misalnya yang bukan 0, pokok lebih dari 0, satu pun masih bisa. Nah, jadi 12 deh. Simpan. Oke. Nah, sekarang udah berhasil mengubah data, sekarang ada 12. Jadi kalau misalnya ada di sini, kita lihat tampilannya akan muncul jemput temulawaknya karena stoknya ada. Nah, seperti itu. Mungkin sejauh ini secara progres di sana. Untuk selanjutnya mungkin dari programmer sendiri dari aku akan mencoba membuat rekapan produk yang mungkin tampilannya sedikit agak berbeda dengan menggunakan visualisasi data. Nanti akan mencoba untuk mengeksplor diri. Oh iya, mungkin untuk eh, bagian yang merasa password itu di sini menggunakan pihak ketiga lah hitungannya ya, karena dia itu melakukan dari sistemnya ini misalnya waktu dia lupa password masuk ke dalam sini, masuk ke dalam login lupa password diklik.
Nah, di sini masukkan alamat emailnya, misal tadi dari petaninya lupa, ini ya. Kirim tautan untuk set ulang password via email. Nah, waktu dia diklik di sini, waktu diklik di sini itu nanti dari si sistemnya akan ngirim sebuah tautan untuk melakukan reset password ke email ini. Nah, karena ini emailnya masih palsu, di sini saya masih menggunakan email palsu. Jadi di sini saya menggunakan layanan Mailtrap. Nah, Mailtrap ini adalah salah satu layanan untuk melakukan email testing. Jadi nanti kira-kira dari sistem yang saya buat apakah bisa masuk ke dalam sana, ke dalam email dari pemiliknya untuk melakukan reset password seperti itu. Nah, di sini akhirnya masuk ada perintah kami telah mengirimkan tautan install ulang password ke email Anda. Nah, kalau di close bisa hilang juga. Nah, kita buka di mail trap. Nah, ada di sini. Set password petani. Nah, di loading di sini. Nah, di sini ada tautannya. Nah, ini akan berlaku selama 60 menit dan ini akan expire selama 60 menit. Setelah 60 menit. Jadi kalau yang diklik set password, masuk ke dalam sistemnya lagi dan dia akan masuk ke dalam setelah ulang password. Nah, ini bagian petani ini, email ini nggak bisa diubah. Karena kan di sini yang bisa diubah cuma password. Saya jadikan read only aja. Nah, passwordnya di sini misalnya mau diubah menjadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3. Saya ulang password. Nah, di situ nanti masuk ke dalam login. Nah, masuk akun Anda. Bisa dapet ya. Nah, di sini ada pemberitahuan, ada feedback dari sistem password telah berhasil di-set ulang. Jadi tinggal login aja. Pani, Afif, ya tadi yang udah diubah ininya, passwordnya waktu masuk. Nah, udah bisa masuk di sini. Jadi secara garis besar yang saya progres dari kemarin, mungkin karena kemarin sempat ada beberapa hal yang urgent daripada ini tugas yang lain. Jadi ada beberapa hari tidak ada progres sehingga masih ada beberapa yang belum terlaksana. Namun kemarin saya sudah mencoba melakukan progres di sprint 3 untuk melakukan fitur-fitur yang diminta. Ini mungkin ntar bisa ditambahkan lagi fitur-fiturnya dan menunggu hasil revisi dari tester seperti itu. Ya mungkin sekian laporan progres sistem yang kami coba bangun dan dari programmer juga coba buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.